Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai bioteknologi dalam bidang peternakan. Materi yang pertama itu akan dijelaskan oleh Kak Melis. Kepada Kak Melis, dipersilahkan. Bioteknologi peternakan. Dalam bidang peternakan, bioteknologi dimanfaatkan untuk menghasilkan vaksin, antibodi, pakan bergizi tinggi, dan hormon pertumbuhan. Contoh vaksin untuk ternak yaitu vaksin untuk penyakit mulut dan kuku pada mamalia, vaksin NCD untuk mengobati penyakit tetelo pada unggas, dan vaksin untuk penyakit flu burung. Pemanfaatan bioteknologi dalam bidang peternakan lainnya adalah membuat hewan transgenik, hewan yang gennya telah dimodifikasi. Contohnya yaitu domba doli atau sapi yang ditransgenik untuk menghasilkan lebih banyak susu. Teknologi induk buatan sering dilakukan pada hewan langka yang sulit bereproduksi secara alami. Embrio hewan ini ditransplantasikan pada rahim spesies lain yang masih berkerabat. Dengan cara ini diharapkan hewan langka tersebut terhindar dari ancaman kepunahan. Perkembangan bioteknologi peternakan. Bioteknologi peternakan ini sudah ada sejak lama, contohnya pada pembuatan keju, tempe. Sedangkan untuk bioteknologi modern baru itu berkembang pada tahun 1985 ketika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengizinkan munculnya program bioteknologi pertanian IPB, bioteknologi kesehatan di UGM, dan bioteknologi industri di ITB Bandung. Tujuan dari diciptakannya bioteknologi peternakan IPB tadi yaitu bioteknologi modern baru berkembang pada tahun 1985 ketika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengizinkan munculnya program bioteknologi seperti bioteknologi pertanian IPB, bioteknologi kesehatan di UGM, dan bioteknologi di industri ITB Bandung. Nah, selanjutnya pada tahun 1988 peran pemerintah dalam memberikan bimbingan untuk perkembangan bioindustri dan adanya dukungan dari research and development. Selanjutnya pada tahun 1999 jaringan bioteknologi ini semakin berkembang. Nah, lembaga Eijkman bekerja sama dengan PT Bio Farma untuk mengembangkan vaksin hepatitis. Lalu, pada tahun 2013, Indonesia bekerja sama dengan Jerman dalam rangka untuk mengembangkan bioteknologi pembuatan obat. Nah, selanjutnya, pada tahun 2018, Indonesia menjadi Center of Excellence pengembangan vaksin dan produk bioteknologi negara-negara yang tergabung dalam OKI, yaitu Organisasi Kerjasama Islam yang merupakan produsen vaksin di negara Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zahani dengan NIM 180384205007. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip perkembangan bioteknologi peternakan. Nah, yang pertama ada teknologi transplantasi nukleus. Teknologi ini lebih dikenal dengan teknologi cloning, yaitu teknologi yang digunakan untuk menghasilkan individu duplikasi atau mirip dengan induknya. Teknologi cloning telah berhasil dilakukan pada beberapa jenis hewan. Salah satunya adalah pengkloningan domba yang dikenal dengan domba doli. Kemudian ada tahapan teknologi cloning, itu mengambil kelenjar mamae dari domba betina lain, kemudian mengambil sel telur yang ada dalam ovarium domba betina, dan selanjutnya dua sel disatukan menggunakan sengatan listrik. Kemudian mengeluarkan nukleus sel telur yang haploid, sel yang disatukan mulai membelah. Nah, kemudian embrio dimasukkan ke dalam uterus domba, dan embrio berkembang menjadi seekor domba doli. Teknik inseminasi buatan atau kawin suntik. Nah, ini suatu cara atau teknik untuk memasukkan sperma
yang telah dicairkan dan diproses terlebih dahulu yang berasal dari ternak jantan ke dalam saluran alat kelamin betina dengan menggunakan metode dan alat khusus yang disebut insemination gun. Teknik inseminasi buatan ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, memperbaiki mutu genetika ternak. Yang kedua, mengoptimalkan penggunaan bibit pejantan unggul secara lebih luas dalam jangka waktu yang lebih lama. Yang ketiga, meningkatkan angka kelahiran dengan cepat dan teratur. Dan yang keempat, mencegah penularan dan penyebaran penyakit kelamin. Baiklah, saya Denisa Ramadhani akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Siti Zahani, yaitu selanjutnya itu materi teknologi transgenik. Hewan transgenik adalah hewan yang telah mengalami rekayasa genetika sehingga dihasilkan hewan dengan sifat yang diharapkan. Teknologi transgenik pada hewan dilakukan dengan cara penyuntikan fragmen DNA secara mikro ke dalam sel telur yang telah mengalami pembuahan. Tujuan dari teknologi ini adalah meningkatkan produk dari hewan ternak seperti daging, susu, dan telur. Selanjutnya itu ada dampak negatif bioteknologi di bidang peternakan, yaitu ada cloning. Dapat disalahgunakan untuk menciptakan spesies atau ras baru dengan tujuan tertentu yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Yang kedua itu cloning pada hewan belum sepenuhnya sempurna. Contohnya domba Dolly ternyata menderita berbagai penyakit yang akhirnya memaksa para ilmuwan untuk melakukan eutanasi. Yang ketiga itu terjadinya kekacauan kekerabatan dan identitas diri dari hasil cloning maupun induknya. Yang keempat itu ada individu hasil cloning tidak akan mendapatkan imunitas bawaan, sehingga individu hasil cloning tersebut akan mudah terserang penyakit karena tidak mendapatkan imunitas sebagai pertahanan pertama terhadap infeksi penyakit. Yang kelima itu ada berkurangnya keanekaragaman suatu spesies karena individu yang dihasilkan dari proses pengkloningan sama persis dengan DNA maupun sifat dan fisik induknya. Yang keenam itu ada individu hasil cloning, sel-selnya itu diperoleh dari induknya. Yang berarti umur sel-sel hasil cloning ini pun sama dengan umur sel-sel induknya. Selanjutnya itu ada inseminasi. Yang pertamanya itu hilangnya atau punahnya ternak lokal akibat terkikis oleh munculnya ternak persilangan. Yang kedua itu induk ternak lokal yang umumnya lebih kecil dibandingkan dengan induk sapi dari daerah subtropis. Yang seterusnya itu dapat menyebabkan stres dan menimbulkan resiko pada animal atau hewan. Dapat menimbulkan resiko stres pada hewan. Yang keempat itu dapat menimbulkan efek inbreeding atau disebut perkawinan sekeluarga. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Putri Lakosta. Di sini, di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang penanggulangan dampak negatif dari bioteknologi peternakan. Yang pertama itu ada mengisolasi bangsa ternak lokal dalam suatu lokasi tertutup dan dilakukannya upaya pemurniannya. Lalu yang kedua, mendatangkan penjantan unggul yang sejenis dengan bangsa ternak lokal tersebut, lalu dilakukan program perkawinan dengan ternak lokal yang telah diisolasi. Yang ketiga, melakukan program pemuliaan dan seleksi dengan ketat. Yang keempat, mengaplikasikan program IB dengan menggunakan semen yang berasal dari penjantan unggul. Selanjutnya, ada konsep yang berbeda tentang keselamatan hewan.
yang dimana konsep yang terbatas berfokus pada kesehatan biologis dari organisme yang diklon dan pada kualitas kejiwaan dari hewan yang ditunjukkan akibat intervensi manusia dalam hidupnya. Konsep ini juga luas, mempertimbangkan mengenai kesempatan hewan untuk melakukan spesifikasi jenis spesies yang alami. Yang kedua, spesifikasi ini menjadi dasar dari perdebatan tentang keselamatan hewan, resiko yang dapat ditimbulkan, dan juga segi etikanya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terkurang mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.